Halo pemirsa Kupas TV Lampung dimanapun berada, sebanyak 279 kasus demam berdarah dengue atau DBD terjadi di Kabupaten Pringsewu sepanjang 2022. Kasus tersebut didominasi usia 15 hingga 44 tahun. Kepala Bidang Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan, Dr. Hadi mengatakan, tahun 2022 kasus DBD sebanyak 279 kasus, sedangkan tahun 2021 sebanyak 249 kasus, tahun 2020 sebanyak 1029 kasus, dan 2019 sebanyak 1176 kasus. Dari total 279 kasus tersebut, 2 orang meninggal pada bulan November 2022. Adapun rinciannya, usia 14 hingga 44 tahun terdapat 124 kasus, usia 44 tahun ke atas sebanyak 57 kasus. Kemudian usia 10-14 tahun sebanyak 36 kasus. Usia 1-4 tahun 35 kasus. Usia 5-9 tahun sebanyak 29 kasus. Usia 1 tahun ke bawah 7 kasus. DBD 2022 turun dibanding 2019, 2020 sama 2021. 2022 ada 279 kasus, yang mana ada 2 kematian, ya, di bulan Mei sama bulan November. Dan dari 279 itu yang mendominasi adalah kecamatan-kecamatan yang jumlah penduduknya padat dan komunitas lingkungannya juga padat, kayak Gadingrejo, Pringsewu, dan Ambarawa. Itu 3 besar sekarang turun. Efeknya masyarakat lebih paham tentang pemeriksaan DBD ini, dan masyarakat lebih concern DBD ini dalam pengelolaan lingkungannya. Nah, DBD seperti diketahui bahwa penyebarannya lewat nyamuk, ya, nyamuk yang mana jentik nyamuk itu harus terlokalisir, harus dibuat dengan pelaksanaan PSN 3+. Cara nyamuk 3+ itu pakai lampu, pakai obat nyamuk, atau pakai apapun yang penting tidak ada penyebaran daripada nyamuk tersebut. Kalau upaya dari Dinkes selama 2022 apa aja, Dok? Upaya Dinkes tahun 2022 dan 2023 nantinya. 2022 kita memang seluruh Indonesia ada penggalakan namanya Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Kemudian tahun 2023 ini angka bebas jentik tiap desa dan tiap kecamatan itu harus lebih dari 90%. Menandakan nanti Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik melaporkan tiap rumah ada jumantiknya masing-masing. Dan kita punya gerakan juga, ada nanti kerjasama sama lintas sektor, dalam artian ini dari Dinas Pendidikan dengan Kemenak, tokoh agama untuk memantau penyebaran jentik nyamuk yang ada di sekolah-sekolah dan tempat umum. Karena sekolah ini kadang-kadang tidak terpantau jentik nyamuknya, dan dalam tempat-tempat ibadah di masjid gereja itu juga kadang-kadang tidak terpantau. Makanya Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik kita perluas di tempat-tempat umum juga. Kalau harapannya, Dok, di tahun 2023 ini? Harapannya 2023 menurun kasusnya, ya, menurun kasusnya, kematian saya harapkan tidak ada lagi dengan DBD ini. DBD ini kan sudah jelas ya penyebabnya ada, pencegahannya bisa, cuma DBD ini tidak ada obatnya. Obatnya itu kan, ya itu tadi, karena pada kasus-kasus yang kematian yang di Pringsewu ini unpredictable. Kasusnya itu ketika anak-anak kena DBD itu ketika trombosinya turun dan cek laboratorium NS1-nya dia positif, kemudian penanganannya masih secara konvensional, tidak secara tuntas, terus menerus dan tidak kontinu langsung di rumah sakit. Hanya itu, karena anak-anak itu tidak bisa diprediksi. Ya. Obatnya hanya cairan infus dan peningkatan daya tahan tubuh. Masyarakat senantiasa meningkatkan apalagi sekarang musimnya musim hujan. Hujan kemudian ada panas, tidak terus-menerus hujan. Ketika ada panas itu jentik nyamuk akan berkembang. Terutama ketika awal-awal Januari ini, berapa hari ini panas, kemudian 1 harinya hujan. Nah, kemungkinan ini tolong masyarakat tetap
memantau lingkungan sekitarnya. Jangan abai, terutama untuk area-area yang tergenang dengan air bersih. Tidak hanya di lingkungan dalam kamar atau rumah atau kamar mandi sendiri, lingkungan sekitar. Bekas botol air mineral, bekas gelas air mineral, bekas belahan kopra, bekas belahan coklat, bekas belahan durian itu juga bisa menampung air. Penampungan air ini yang berpotensi jentik nyamuk. Selama jentik nyamuknya ada dan berkembang dia, dan di situ ada DBD1, sebenarnya nyamuknya ini tidak sakit, tapi dia membawa virusnya. Dan senantiasa PSN ya tadi ya, PSN ini tidak semena-mena hanya sebatas simbol dan slogan saja, tetap dilaksanakan. Yuda Priyanda, Kupas TV, melaporkan.